Panggilan, panggilan seorang pelayan. Kata panggilan. Panggilan berarti ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Ya, panggilan di rumah tangga, panggilan menjadi seorang imam, dan panggilan untuk sebagai pelayan dari Komunitas Kerahiman Ilahi itu sebuah panggilan. Saya mengambil dari buku harian Santa Faustina nomor 1478, dikatakan di sini, mengapa hari ini engkau sedih ya Yesus? Katakan kepadaku siapa yang menyebabkan kesedihanmu. Ini suatu pembicaraan dari Santa Faustina kepada Yesus, ya. Dan Yesus menjawab kepadaku, yang menyebabkan kesedihanku adalah jiwa-jiwa terpilih, yaitu kita bersama, yang tidak memiliki rohku. Mereka hidup menurut huruf dan telah menempatkan huruf di atas rohku, di atas roh kasih. Aku telah menetapkan seluruh hukumku atas dasar kasih, tetapi aku tidak melihat kasih. Bahkan dalam kongregasi-kongregasi hidup pembiara. Itulah sebabnya hatiku dipenuhi dengan kesedihan. Jadi para pelayan yang terkasih, Komunitas Kerahiman Ilahi, ketika kita tidak menjalankan misi dari Yesus, betapa Yesus menjadi sedih. Nah, hari ini saya memberikan sesuatu kepada rekan-rekan supaya kita juga menjadi seorang pelayan yang handal. Arti pelayan dikatakan di sini. Arti pelayan itu menjadi hamba. Jadi ingat bahwa kita semua melayani, yang ada juga di sini, entah itu doa, entah itu apapun, kita sebagai pelayan itu menjadi hamba. Bukan sebagai bos, jauhkan ya kita sebagai bos itu. Kita menjadi sebagai hamba. Bahkan dalam Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai 28, nanti kita lihat sendiri ya bagaimana waktu ya saling membasuh kaki dalam Yohanes ya, Yohanes 13, menjadi hamba berarti saling membasuh kaki ya. Menjadi pribadi yang rendah hati dan mengikuti teladan Yesus. Hari Minggu kita sudah memasuki akan Minggu Suci ya, Pekan Suci. Ya, hari Minggu, Minggu Palma, kita masuk Pekan Suci. Nah, apa tujuan dari Pekan Suci ini untuk para pelayan kita ya? Untuk para pelayan, Pekan Suci adalah sepekan untuk kita menjadi suci. Bahkan dalam sepekan itu nanti akan dilihat ada 3 hari suci. Nah, 3 hari suci itu adalah 3 hari untuk membuat diri kita semakin suci lagi, semakin bersih lagi. Dan ada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Nah, nanti akan dilihat bagaimana menjadi hamba Yesus dalam Kamis Putih itu saling membasuh kaki. Ya. Nah itu. Lalu juga mengikuti teladan Yesus. Nah, saya membedakan antara pelayanan dan pekerjaan. Nah, ini penting untuk kita ya. Nah, kita semua adalah pelayan dari Komunitas Kerahiman Ilahi. Pelayanan adalah semua fokus kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, ingin dihormati, dikagumi, bukan. Tapi pelayanan kita adalah untuk Tuhan. Dimasukkan dalam hati kita, juga untuk kesetiaan. Melayani walaupun tidak dikenal. Ya. Tidak diucapkan terima kasih, tidak dihargai, dikritik gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kalau kita nanti nyanyi pujian-pujian, kok nggak ada yang memuji saya sih katanya. Atau kita memberikan session, kok tidak ada yang memuji saya sih? Bukan itu tujuannya, ya. Nah, sedangkan kalau pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah, ya. Bahkan dalam pekerjaan itu untuk mencari kesuksesan, ya. Bahkan dikatakan juga berhenti bekerja bila tidak diucapkan terima kasih, tidak dihargai, dikritik. Dan ternyata ada orang-orang yang di pelayanan juga merasa dia itu bekerja. Ketika bentrok dengan temannya, tidak dihormati, ingin menjadi sukses, ya dia akan mundur dari pelayanan itu. Karena mentalnya adalah sebagai seorang pekerja. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau kita pelayanan, ya tujuannya adalah untuk Tuhan, untuk kesetiaan. Ya, jika kalau tidak diucapkan terima kasih juga, kita no problem. Jadi semoga para pelayan dari Komunitas Kerahiman Ilahi masuk betul mengenai spiritualitas, mengenai pelayanan ini. Nah, kita contoh di sini saya mengambil gambar Mother Teresa. Kita tahu ya, pengalaman Mother Teresa spiritualitas itu bagaimana dia mempunyai semangat menolong orang-orang yang menderita, yang sakit, yang kusta, yang mengalami kehancuran dengan tangannya yang lembut, dengan hatinya yang terbuka. Mother Teresa siap.
Dan saya membaca buku pribadi Sister Teresa. Mengapa Sister Teresa mempunyai pengalaman seperti itu? Karena dia mempunyai kekuatan dari Tuhan. Kalau di biara itu ada misa jam 5 pagi, Suster Teresa sudah jam 4 pagi di biara itu. 1 jam sebelum Ekaristi, dia berdoa, hening, untuk apa? Supaya Ekaristi itu hidup. Ya. Nah, ini juga bagi para pelayan-pelayan, Ekaristi menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari Ekaristi penting, datanglah lebih awal supaya kita nyaman, ya. Duduknya nyaman, tempatnya nyaman, supaya kita betul mempersiapkan. Nah, Mother Teresa merasa bahwa Ekaristi menjadi andalan bagi dia pelayanan. Sini ya. Nah, maka dikatakan di sini panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, mulia, dan kudus. Ini masukkan ke dalam hati kita. Ini panggilan. Artinya bahwa tidak semua orang terpanggil oleh Tuhan dan raih kesempatan itu untuk apa? Karena ini istimewa, mulia, dan menjadi kudus. Pertama, dalam panggilan ini saya mengatakan bahwa panggilan itu merupakan anugerah. Tidak semua orang dipilih. Maka ketika komunitas kerahiman ilahi ada pengurus-pengurusnya, tidak semua orang terpilih. Walaupun kadang-kadang saya katakan panggilan itu berat. Kita harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan juga materi, gitu ya. Tetapi kita tetap sukacita karena panggilan itu merupakan suatu anugerah, pemberian dari Tuhan. Karena kita orang berdosa dipanggil untuk melayani Allah yang kudus. Ya kalau siapa sih kita ini ya? Kita ini orang-orang yang tidak benar, tidak kacau, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus dan kita katakan panggilan itu merupakan sebuah anugerah. Raih kesempatan ini. Yang kedua, panggilan itu adalah hak istimewa. Tidak semua orang mendapatkan hak istimewa ini. Banyak orang ingin aktif di gereja, di kerahiman ilahi, kalau bukan panggilan dari Tuhan nggak bisa. Nah, sekarang ketika kita dipanggil dalam komunitas kerahiman ilahi, kita mengatakan bahwa ini adalah hak istimewa. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itu ada dalam Injil Matius, bab 22, ayat 14. Dipanggil dan dipilih oleh Allah, mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, dicintai dan diberi kuasa oleh Allah. Rekan-rekan kerahiman ilahi yang terkasih, kita harus menyadari bahwa untuk sebuah panggilan ini perlu relasi dengan Tuhan yang baik. Saya bersyukur saya tinggal bersama dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup itu sibuk sekali, tetapi tidak pernah melupakan waktu untuk adorasi setiap hari. 1 jam bersama dengan kami setelah Ekaristi, kami ada waktu minimal 30 menit, Bapak Uskup waktu sampai 1 jam untuk hening di depan sakramen Maha Kudus. Dan itulah kekuatan bagi kita pelayanan. Jadi kalau kita pun capek secara fisik dan ini, tetapi kita tetap gembira. Ya, itulah yang harus kita punyai, ada relasi pribadi dengan Allah. Panggilan selalu berhubungan dengan Allah. Ya. Lalu juga tanpa disadari orang yang dipanggil itu diberikan kuasa. Ya. Tadi yang berdoa koronka juga punya kuasa dengan kata-kata itu. Ya. Yang menyanyi juga punya kuasa. Ya. Kuasa untuk menyadarkan orang. Ya. Bahkan Suster Teresa kalau lihat memegang seperti ini, dia punya kuasa. Kuasa untuk memegang, menyapa dengan kasih. Dan orang yang dipeluk itu juga mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kegembiraan. Itulah kuasa. Dan kuasa itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Sehingga kalau kita punya talenta-talenta mengajar, berdoa, menyanyi, ya, jangan dipikir bahwa itu adalah kemampuan kita, bukan. Itu pemberian dari Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk menjalankan itu semua. Termasuk dengan memanage seperti ini, yang online ini diberikan juga kuasa oleh Tuhan untuk memudahkan kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Yang lain, panggilan juga adalah sebuah kesempatan. Kita pernah juga mendengar lagu tentang kesempatan ini ya. Nah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus mengatakan ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Mengapa dengan kawan-kawan seiman? Karena kawan-kawan seiman ini, komunitas kerahiman ilahi, harus kuat dulu. Ya. Harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Kalau komunitas ini tidak menjadi contoh, bahkan saling memusuhan, saling menyakiti, saling berlomba-lomba ingin dipuji, saling menjegal, ya nggak bisa. Jadi teman seiman, teman sekomunitas ini harus saling menjadi tim yang solid dulu.
baru kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Bahkan orang-orang Katolik harus kuat dulu, baru kita bisa mewartakan pada orang-orang yang lain. Nah, saya sering kali mengatakan pada aktivis di Jawa Barat, di Kuspan Bandung. Kuspan Bandung itu ada 2/3 dari Jawa Barat. Kita tahu Jawa Barat itu adalah 40 juta penduduknya. Orang Katolik di sini itu kami Kuspan Bandung hanya 110.000. Berarti 0,0 berapa di Jawa Barat itu. Nah, tetapi ya walaupun hanya 0,0 berapa di Jawa Barat, kalau kita mempunyai kekuatan yang kuat, berpegang tangan, mempunyai kesaksian yang hidup yang bagus, itu menjadi gembiraan bagi banyak orang. Kerahiman ilahi juga sama. Komunitas kerahiman ilahi harus kuat dulu, saling mendukung, saling memberikan kekuatan, baru kita bisa keluar. Pengaruhi di paroki-paroki, pengaruhi di lingkungan-lingkungan, itu menjadi misi bagi kita. Raih kesempatan diberikan Tuhan kepada kita. Saya ingat kalau bicara masalah kesempatan ini, saya ingat ada seorang ibu telepon kepada saya, Pastor, tolonglah datang ke rumah saya. Lalu saya tanya alamatnya di mana, lalu saya datang ke rumahnya. Ternyata sampai ke rumahnya itu, dia Katolik, ibu ini, nah suaminya itu belum Katolik. Dan dia udah tergeletak di tempat tidur. Nah, ketika ketemu dengan saya, dia nangis. Pastor, tolong saya dibaptis, Pastor. Tolong saya dibaptis, Pastor. Tanya. Saya takut mati, Pastor. Tanya. Saya nggak punya iman, Pastor. Saya baru tahu kalau orang nggak punya iman itu takut mati. Ya. Nah, dia minta untuk dibaptis. Lalu setelah dibaptis, dia mengatakan, Pastor, aduh saya sangat sedih Pastor, karena selama saya hidup ini saya belum pernah mengalami pelayanan Tuhan. Sekarang saya udah nggak berdaya, sekarang baru saya menyadari bahwa saya belum pernah melayani Tuhan lewat pelayanan seperti ini. Nah, jadi rekan-rekan ketika kita diberi kesempatan melayani Tuhan di kerahiman ilahi ini, bersyukur. Ya, kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita diberi oleh Tuhan, jangan sampai seperti Bapak itu waktu masih sehat dan sebagainya berbuat yang kacau sekali. Makanya dia juga, tapi bersyukur di akhir hidupnya dia bertobat dan akhirnya dia juga dibaptis. Ya, tapi jangan sampai kita seperti itu. Kesempatan kita ketika sehat, mari kita layani banyak Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Selain menjadi kesempatan, juga sadarilah bahwa kita ini sumber berkat. Bukan untuk menyombongkan diri, ya. Saya juga terus terang, saya dipakai sama Tuhan menjadi sumber berkat. Bukan untuk disombongkan, tetapi saya bersyukur. Tuhan, terima kasih bahwa tanpa disadari saya ini sebagai sumber berkat. Nah, lalu karena menjadi sumber berkat ini, maka kita harus dekat dengan Tuhan sendiri sebagai tokoh pemberkatan kita, ya. Bahkan dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 6 ayat 9. Tapi ingat-ingat ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Roh jahat tidak suka kita berbuat baik. Roh jahat kita ingin hancur. Roh jahat tidak suka kita akrab, menjadi tim yang bagus, nggak suka. Dihancurkan dengan berbagai cara. Tetapi kita nggak usah takut, ya, bahwa kita harus mengalahkan roh jahat itu. Maka tetap juga rajin juga doa rosario, ya. Kalau kita lihat Bunda Maria itu patungnya juga menginjak ular, ya. Menginjak ular berarti dia ingin melawan roh-roh jahat. Jadi kalau kita dekat sama Bunda Maria membantu kita. Jadi janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik terus-menerus. Tapi saya ingat jangan menjadi sombong, karena roh jahat senang dengan kita menjadi sombong. Roh jahat senang kita hancur. Roh jahat senang kita berbuat yang jahat. Nah, mengapa kita harus melayani? Ya. Mengapa kita harus melayani? Pertama, karena respon kita atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Tuhan, terima kasih atas baptisan yang boleh kami terima. Terima kasih atas sakramen penguatan yang boleh kami terima. Terima kasih atas ekaristi. Lalu follow up-nya setelah kedekatan dari Tuhan, ya kita harus melayani, ya. Karena kita dipakai oleh Tuhan. Nah, bagaimana murid-murid Yesus dari 12 orang di Yerusalem sampai di sekarang ini jumlah umat Kristen dan umat Katolik itu lebih dari Katolik aja 1,5 M, ya. Apalagi Kristen mungkin lebih daripada itu, ya. Tapi itu berkat dari kesaksian hidup para murid. Kerahiman ilahi harus terus disosialisasikan supaya banyak orang mengalami kerahiman. Gitu, ya. Yang kedua adalah ketaatan kita atas perintah Allah. Ya. Mengapa harus melayani? Karena Allah sendiri meminta kita untuk melayani.
memberikan kesaksian, dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah pengembangan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam Injil Matius bab 15. Sehingga rekan-rekan terkasih, saya senang sekali bisa berbicara dengan kerahiman ilahi ini. Mari kita raih kesempatan kita ini. Kerahiman ilahi ini komunitas besar sekali saat ini, ya. Jadi salah satu komunitas yang terbaru yang sangat besar adalah kerahiman ilahi, ya. Kalau Persekutuan Doa Karismatik udah lama, ya. Legio Maria sudah lama. Lalu juga kalau di Bandung tuh ada namanya meditasi cinta kasih ilahi udah lama, ya. Tapi yang terbaru ini, ya, itu komunitas kerahiman ilahi dan dampaknya nih sekarang udah besar sekali, ya. Itu berkat siapa kerahiman ilahi ini? Tentu diawali dengan Santa Faustina, ya. Santa Faustina dipakai oleh Yesus untuk mewartakan ini dan akhirnya sampai kepada kita dan kita mendalami. Kita akan punya semangat tentang menyebarkan kerahiman ilahi kalau kita sendiri mengalami kerahiman itu. Ya. Jadi kita kalau kita basa-basi, oh saya aktif di kerahiman ilahi, tapi kita mengalami kerahiman ilahi enggak? Bahwa kita mengalami kerahiman dari Allah gitu ya. Tapi kalau kita belum pernah mengalami kerahiman dari Allah, kita susah untuk menyampaikan komunitas ini. Kita harus mengalami bagaimana Allah begitu baik pada kita, situasi apapun kedosaan kita, kelemahan kita, Allah itu Maha Rahim dan kita mengalami. Nah, setelah itu kita memberikan kesaksian, ya. Jangan takut kamu bangkit, bangun, hidup baru karena Allah itu Maha Rahim. Situasi apapun, kita harus mengalami dulu tentang kerahiman Allah ini baru kita bisa bersaksi. Nah, 3 jenis orang pelayanan. Nah, ini kita termasuk yang mana ya? Apa kita termasuk kerahiman ilahi, pelayan yang bola biliar, perahu, atau jam dinding? Kalau bola biliar itu harus selalu dorong-dorong baru mau melayani. Dorong-dorong dulu, disodok dulu itu, baru melayani. Nah, kalau perahu itu tergantung angin. Jadi pelayanan tergantung, ada keuntungan, ikut. Ada sukacita, ikut. Ada ininya. Jadi kayak perahu begitu, ya, diombang-ambing terus, tergantung, ya. Pimpinannya baik, memperhatikan, ikut. Lalu juga, nah itu seperti perahu. Nah, tapi yang diharapkan itu seperti jam dinding, konsisten, tidak tergantung dan tidak terpengaruh apapun. Tetapi ingat, jam dinding juga bisa berdetak kalau ada baterai. Ya, kita ibaratkan baterai kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menggerakkan kita. Sumber penggerak adalah Tuhan. Jadi jangan sampai kita melayani lepas dari Tuhan. Maka saya berkali-kali mengatakan dalam komunitas-komunitas itu ada 3 hal yang harus kita jalankan dalam pelayanan, ya. Sekurang-kurangnya rajin ekaristi sebanyak-banyaknya. Karena itu adalah baterai dalam jam dinding. Ekaristi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, mempunyai hidup doa yang baik. Punya bentuk doa yang bagus, ya. Tiap hari kita berdoa, termasuk kerahiman ilahi itu bentuk doa koronka, ya. Mau rosario, mau koronka, mau novena, apapun, nah itu bentuk doa apapun. Yang ketiga, masuk dalam sebuah komunitas yang mengembangkan kita. Nah, sehingga kalau 3 hal ini kita jalankan, ekaristi sebanyak-banyaknya, punya hidup doa yang bagus setiap hari, masuk dalam sebuah komunitas, itu akan mengembangkan hidup kita. Kita dipanggil untuk melayani, maka kita harus apa? Pertama, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus rendah hati. Sebetulnya bicara masalah rendah hati ini, saya punya pengalaman rendah hati ketika saya sudah menjadi imam 12 tahun. Saya tahu arti rendah hati, tahu ya. Tapi ketika saya mengalami pengalaman yang nyata, saya baru memahami arti rendah hati ketika saya bertugas di Karmel Lembang bersama dengan suster-suster di sana. Saya di situ waktu saya mengalami situasi batin yang nggak bagus karena digosipkan oleh seorang umat. Tetapi pada saat itu sampai saya juga dipanggil oleh Bapak Uskup dengan peristiwa ini, diputarbalikan fakta. Lalu waktu itu saya hanya diam di kamar dan saya hanya memandang salib. Dan disitulah saya baru mengerti arti kerendahan hati. Saya bersyukur punya pengalaman seperti itu. Bagaimana Yesus di kayu salib, sebelumnya Yesus didera, disiksa, diludahi, memanggul salib, bahkan tergantung 3 jam di kayu salib. Ya, tapi dalam perjalanan tidak 1 detik pun Yesus membenci siapapun ketika tergantung di kayu salib. Itulah arti kerendahan hati Yesus yang terbesar. Jadi selama perjalanan Yesus hidup 33 tahun, kerendahan hati yang terbesar adalah ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia tidak
berpikir satu detik pun negatif terhadap orang-orang di depannya. Nah, itu yang harus kita punyai dalam kerendahan hati. Ketika kita dihina, diledek, dan sebagainya, kadang-kadang kita tinggi hati, melawan, jengkel. Tapi mari kita belajar dari Yesus, kerendahan Yesus ada tergantung di kayu salib. Sehingga saya mengajak para pengurus Kerahiman Ilahi, nanti pada saat Jumat Agung, mari mengikuti ibadat jalan salib dan ibadat penciuman penghormatan salib. Itu bentuk kerendahan hati Yesus yang terbesar, dan akhirnya Yesus wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, apakah kita mau juga seperti itu, rendah hati sampai memberikan suatu pengorbanan dalam kehidupan kita? Itu tidak mudah, tetapi saya yakin kalau kita mengalami seperti itu, mudah. Saya bersyukur waktu itu ketika saya di kamar sendiri melihat salib, saya kata, Tuhan terima kasih bahwa saya tidak membenci orang itu. Terima kasih, saya tidak jengkel sama orang itu. Saya juga bersyukur untuk pengalaman iman ini. Yang ketiga, kita dipanggil juga oleh Tuhan harus bersyukur. Ya, bersyukur tuh jangan banyak mengeluh. Ya, kadang mengeluh ini, bersyukur, sukacita, gembira. Ya. Bahkan akhirnya juga kita harus bersukacita. Para pengurus Kerahiman Ilahi, kalau kita sudah mengalami seperti ini, situasi apapun, kita harus bersyukur dan juga bersukacita. 4 hal ini perlu dalam tugas-tugas kita sebagai pelayan. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Romo atas renungannya barusan. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya silakan tulis di chat atau raise hand untuk bicara langsung. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh Mo? Silahkan, mari. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan Mo. Pertanyaan pertama Mo, gimana caranya supaya kita bisa konsisten dalam pelayanan seperti jam dinding yang tadi Romo katakan? Boleh sharing juga ya, jadi jangan bukan hanya bertanya, tetapi kalau sharing iman juga boleh. Ya. Ya, silakan teman-teman kalau nanti mau sharing bisa raise hand biar bergantian ya. Silakan Romo dijawab dulu yang barusan. Apa pertanyaannya? Gimana supaya kita bisa konsisten dalam pelayanan seperti jam dinding yang tadi presentasi Romo? Oh ya. Ya memang dalam tugas kita kan pelayanan kita kan Tuhan yang memilih kita. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu harus bagus. Seperti jam itu harus ada baterainya supaya bisa jalan. Nah, baterai itu tadi sudah katakan sekurang-kurangnya kalau ada konsisten, ada 3 hal: rajin ekaristi sebanyak-banyaknya, mempunyai hidup doa harian yang bagus, dan masuk dalam sebuah komunitas. Kalau 3 hal ini saja dijalankan, kita akan konsisten dengan pelayanan itu. Pasti sih sebetulnya, karena memahami ekaristi, memahami hidup doa yang bagus, dan juga dalam komunitas ini saling mendukung. Gitu. Tambah 1 Romo. Ya. Baca Alkitab. Oh iya betul. Ya tentu juga dengan baca Alkitab. Sekurang-kurangnya dalam ekaristi juga ada merenungkan Alkitab juga betul. Ya. Masih banyak lagi sebetulnya. Tapi minimal kalau 3 jalan ini dijalankan banyak lagi ya. Belum pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa itu juga bagian dari kita dekat Tuhan. Masih banyak lagi. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ada Immaculata Budi Setiawati, raise hand. Silakan. Mau tanya atau mau sharing? Silakan. Selamat malam, Bapak Ibu semua, Romo. Perkenalkan, nama saya Immaculata Budi Setiawati, saya dari Malang. Izin bertanya, Romo. Yeah. Bagaimana sih cara kita bisa mengasihi orang lain, apalagi orang lain itu pernah menyakiti kita secara tidak langsung? Betul. Ya. Sangatlah susah kalau bagi kita yang awam ini. Betul. Apalagi ibaratnya itu apa namanya ya, orang sudah disakiti, terus ibaratnya seperti Yesus sudah disakiti, disandra sampai dihukum mati, itu bagaimana bisa? Ya minimal kita tuh enggak, kalau misalnya kita ketemu itu minimal kita tuh tidak merasa dendam tuh bagaimana, karena dendaman itu dosa juga. Itu ya Romo yang membuat saya bingung. Terima kasih, selamat malam. Ya. Memang saya yakin bahwa orang yang disakiti itu kadang-kadang tidak mudah untuk memaafkan, inginnya membalas, inginnya dendam. Ya, itu pastilah ya. Tapi dalam perjalanan justru guru kita tuh hebatnya ya. Ya kalau kita mengikuti jalan salib itu ya, apalagi kita hari Jumat sekarang ini jalan salib itu ya, bagaimana kok bisa ya Yesus sudah didera, disalibkan, kok dia tidak membenci? Kekuatan macam apa yang dipunyai oleh Yesus? Kalau mengandalkan kekuatan kita manusia,
saya ingin membalas dendam. Kalau mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, kita ingin menyakiti dia. Itu kekuatan manusia kita. Tetapi justru kita harus punya kekuatan dari Tuhan. Ya, saya yakin Bu, kalau Ibu punya kekuatan dari Tuhan, sekurang-kurangnya kita akan mudah untuk memaafkan. Tapi kalau mendengar kemanusiaan kita susah, ya. Nah, maka waktu itu juga saya bersyukur, saya pernah juga diputarbalikan fakta, disakiti seperti itu pernah juga. Tapi justru itu saya tiba-tiba Yesus menuntun saya untuk melihat salib gitu. Benar ya. Secara manusiawi saya jengkel sama orang itu. Dia menghancurkan saya, memutarbalikkan fakta, tetapi kok Yesus mengajak pada saya, lihat saya di salib itu. Lalu kekuatan apa yang dipunyai oleh Yesus? Relasi dengan Bapaknya di surga. Itu yang membuat itu. Nah, jadi dalam perjalanan Ibu pelan-pelan ya. Kalau Ibu jengkel sama orang itu yang sudah masukkan Ibu, coba doa. Mungkin dalam doa kerahiman ilahi bisa. Dalam doa rosario minta pada Bunda Maria supaya juga bisa memaafkan orang itu, bisa berbagai cara. Bisa. Dan saya yakin Ibu akan mampu dengan itu. Secara manusiawi susah, tetapi mulai dari perlahan-lahan kita belajar dari Yesus untuk melihat itu. Kekuatan Yesus akan diberikan sama Ibu ya, pasti sih kalau Ibu dekat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan itu. Dan lambat laun pasti tiba-tiba saya udah mulai kok kayak kalau ketemu orangnya pun saya nggak benci, nggak dendam, itu berarti sudah mulai. Bahkan kalau Ibu bisa sampai dengan taraf bersyukur, bersyukur saya pernah disakiti sama orang itu, lalu saya tidak menyakiti, itu berarti udah hebat. Kalau sampai dengan taraf bersyukur, Tuhan terima kasih saya dibentuk oleh Dia. Akhirnya saya mengandalkan kekuatan daripadamu, karena saya disakiti sama dia, saya mengandalkan kekuatan daripadamu, maka saya bersyukur karena saya dekat dengan Engkau. Sampai dengan taraf bersyukur, itu sudah sangat hebat sekali. Dicoba ya Bu ya, nanti saya doakan juga. Ya. Romo nanya dong. Ya mari. Berapa lama Romo bisa memaafkan orang itu? Kan dengan melihat salib melihat salib, terus kita merasa bahwa Tuhan segitu disalib gitu. Nah, berapa lama Romo bisa memaafkan orang itu? Ya, sebetulnya kalau saya dari waktu itu dengan melihat salib saja saya udah bersyukur sekali. Oh Tuhan, syukurlah saya tidak dendam sama orang itu, tidak benci sama orang itu pada saat itu, ya. Nah, tapi sebetulnya kalau proses setiap orang beda-beda Bu, ya. Kadang-kadang Tuhan juga mempunyai cara untuk kita masih terus prosesnya, kok saya masih membenci dia, masih jengkel dia, itu bagian sebuah proses, tapi saya yakin kalau kita dekat sama Tuhan ada hilang. Iya, Romo hilang teman-teman. Iya, gangguan hilang. Jaringan. Kabar ya, gangguan jaringan kayaknya. Apa mau diisi pengumuman dulu atau gimana Pak Gunawan? Sambil menunggu Romo masuk kembali. Atau kita tunggu dulu lah ya, siapa tahu Romo cepat masuk kembali. Nah, tunggu aja. Tapi kalau misalnya ada yang mau sharing, ya dipersilakan. Iya, betul. Silakan. Boleh Ya, saya silakan. sharing, Pak Gun? Ya, silakan. Siapa namanya nih? Bu Sri. Silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri. Mungkin bisa untuk pengalaman ibu-ibu. Memang orang disakiti hati orang lain itu memang sakit sekali. Tetapi menurut pengalaman saya, dengan adanya saya percaya adanya Tuhan, jadi kebetulan saya ada kamar doa, malam hari jam 12 lebih saya masuk ke kamar doa, dan saya mohon kepada Tuhan supaya memaafkan orang yang menyakitin saya, membenci saya, membuat sakit hati saya, memalukan saya. Kalau menurut saya nanti kita setelah bangun tidak lama, 3 hari begitu aja kita sudah bisa hilang. Kalau saya bisa hilang, tapi ya tiap malam saya berdoa supaya mengampunin teman atau siapapun yang menyakitin hati saya. Ampunilah saya Tuhan, dan ampunilah juga orang yang menyakitin hati saya. Itu pengalaman saya. Dan setelah saya aktif di dalam kerahiman ilahi,
kalau saya mengalami kesusahan entah dengan anak atau cucu atau dengan orang lain, memang entah saya sambil bekerja ingat lagi kata-kata dari teman, dari cucu saya sendiri atau dari anak saya sendiri, saya sambil bernyanyi dengan sukaria, Yesus engkau andalanku, Yesus engkau andalanku, entah saya sambil setelika, sakit hati itu akan hilang. Itu buat pengalaman saya. Makasih Romo. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Sri. Barusan Bu Sri sharing mau sambil menunggu Romo. Ya, Romo barusan sorry. putus koneksi jaringan ya? Iya tadi apa mati jaringannya, sorry. Iya. Tadi ya. Tidak apa-apa Mo. Makasih Bu Sri sharingnya. Selamat malam. Bagaimana teman-teman, Romo? Apakah Mo ada satu pertanyaan yang masuk Ya, Mo? boleh. Ya, ada satu teman. Sebentar, ada satu teman. Dia bilang dia sudah berusaha melayani Tuhan sebaik-baiknya. Tetapi ketua pelayanannya dalam hal ini Sang Romo Paroki merasa kurang terus. Apakah dia boleh berhenti melayani karena dia merasa korban perasaan jadi kesehatannya terganggu, Mo? Bagaimana, Mo? Ya. Ya kadang-kadang memang relasi dengan hierarkis itu juga penting. Tapi kalau kita mencoba untuk berpikir jernih, kita mencoba lagi mendekati pimpinan itu, pastor itu. Nah, kalau sampai dengan taraf akhirnya kita udah berjuang dan akhirnya membuat diri kita juga nggak nyaman dan sebagainya, ya mungkin kita mencoba untuk ya ini nggak buat nyaman. Tapi saya yakin ya kalau kita kuat, lalu bahkan gini, pengalaman saya justru saya tuh kadang-kadang disadarkan oleh umat. Saya nggak sempurna, ya saya nggak sempurna, tapi tiba-tiba ada umat yang mengingatkan pada saya dan saya mencoba untuk mendengarkan dan akhirnya saya disempurnakan oleh dia. Nah, semoga kerahiman ilahi juga sebagai orang-orang dipilih jangan sampai dengan kalah. Ya, deketin lagi pasturnya dengan berbagai cara. Siapa tahu lewat itu kita juga bisa mengingatkan imamnya untuk juga menjadi seorang pemimpin yang lebih handal lagi. Jadi kita juga dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan para imam juga. Ya, karena saya punya pengalaman seperti itu. Saya menjadi orang yang pribadi yang keras, tiba-tiba ada seorang ibu yang tulus hati mengingatkan saya, dan pada saat itu saya mendengarkan, mungkin Tuhan juga mengingatkan saya, dan saya bisa berubah. Jadi saya juga banyak pengalaman dibentuk oleh umat juga. Tadi pengalaman dari seorang ibu itu betul, kita harus masuk dalam sebuah komunitas, di mana kita dalam sebuah komunitas itu juga saling mengingatkan, dan kita bisa berbuat untuk memaafkan banyak orang juga lewat sebuah komunitas itu. Nah, kalau seperti itu, doakan para pastor itu, kita dipakai oleh Tuhan juga untuk mengingatkan para hierarkis itu. Baik, Romo. Romo, ada satu teman kita, Pak Frans, raise hand. Boleh ya, Mo? Silakan Pak Frans. Ya, selamat malam, Romo Hilman. Malam. Saya dari Bandung juga. Iya, Pak, percaya kenal suaranya. Ya, nah itu tadi Romo ngomong menjalin relasi dengan Allah, ya. Itu semua sudah saya lakukan. Hanya berdoa rosario. Kalau doa rosario, saya kadang tuh berdoa. Kalau saya berdoa aja itu sambil berbaring. Ya, ya. Di depan pembaringan saya tuh saya gantung gambar Yesus kerahiman ilahi, salib, terus Yesus di Taman Getsemani. Nah, kalau doa rosario, saya kayak itu kan panjang. Nah, apakah boleh saya bilang Salam Maria saja, tapi nggak selesai? Sedangkan kalau doa koronka kan boleh dikatakan waktunya singkat. Sehingga satu hari bisa beberapa kali lah saya berdoa koronka. Nah itu bagaimana? Boleh nggak, Pastor Romo? Ya sebetulnya kalau doa rosario, memang kalau kita doa rosario sambil berbaring, lalu tidur nyenyak, ya bersyukur kita bisa tidur nyenyak ya, walaupun dengan rosario tidak selesai ya. Tapi sebetulnya itu juga baik, nggak apa-apa. Tapi yang akan lebih baik kalau kita doa rosario, memberikan waktu terbaik kita.
Saya terus terang, kalau saya doa rosario itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu dulu tuh saya kan suka pipis, lalu setelah itu saya gunakan untuk doa rosario. 30 menit itu waktu yang kadang-kadang ngantuk, tapi waktu itu saya seger sekali ya. Seger, saya doa rosario 30 menit, dan itu bisa tidur lagi. Jadi kalau mau doa rosario, berikanlah waktu yang terbaik, yang dimana kita nyaman, enak, dan ternyata di situ kita bisa berkomunikasi dengan Bunda Maria lebih intim. 30 menit memang ya waktu yang untuk rosario nyaman itu. Lalu kalau kita sambil berbaring lalu tidur, lalu setelah itu pulas tidur ya sudah, juga enggak apa-apa. Rosario membantu kita tidur nyenyak juga, kan tidur juga mahal ya, jadi bisa tidur nyenyak juga bagus. Tapi yang paling bagus adalah bukan memberikan sisa-sisa waktu kita, tetapi doa itu adalah meluangkan waktu kita yang terbaik untuk kita berdoa. Seperti itu. Dan hasilnya juga akan lebih baik seperti itu. Memberikan waktu yang terbaik. Terima kasih Romo. Sama-sama. Itu 2 kali saya lakukan sehari. Kalau malam hari ya kadang-kadang tuh tertidur. Tapi kalau pagi hari saya kalau sudah mendekati nggak apa-apa ya. Nggak apa bagus. Sudah mendekati jam 6 pagi. Nah, saya lebih mementingkan ikut misa harian. Bagus. Ya. Betul. Iya, setiap hari saya lakukan itu. Nggak apa-apa Romo ya, jadi meninggalkan. Dan dari semua doa-doa itu yang paling penting itu ekaristi sebetulnya, ya. Jadi Pak Pran mementingkan ekaristi dan itu sangat baik sekali. Bagus ya. Oke. Oh ya, terima kasih. Jadi menguatkan saya juga itu. Ya, Pak Pran. Terima kasih Romo. Sama. Iya, Romo barusan ada info Pak Frans ini kena osteoporosis di bagian punggung, jadi nggak bisa duduk lama-lama, harus berbaring. Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Sebetulnya ya hidup kita itu dibuat nyaman, dibuat damai, itu bentuknya ya. Kalau kita dengan sakit lalu kita berbaring dan kita nyaman, nggak apa-apa seperti itu. Dibuat nyaman, dibuat damai. Tuhan tahu hati kita ya, Mo. Betul. Mo, dari teman yang tadi bertanya, Mo, dia nawar, Mo, melayani kan nggak harus di gereja, Mo. Kalau nggak cocok melayani di gereja dengan pemimpinnya, kan saya bisa melayani di tempat lain, Mo. Betul, gimana, Mo, menurut Romo? Ya. Tadi betul yang saya sharingkan, umat juga kalau memang berjuang untuk dekat dengan pastor itu, merubah pastor itu juga baik. Tapi berbagai cara ternyata tidak merubah, bentuk pelayanan itu di mana-mana ada. Ya, bahkan melayani dengan masyarakat juga baik. Ya, asal jangan pernah meninggalkan ekaristi, karena ekaristi pusat kita pelayanan. Ya, tidak harus di gereja. Ya, dengan masyarakat, menjadi RT, menjadi RW itu bentuk pelayanan juga. Ya, pelayanan itu banyak sekali. Tetapi bahwa sumber pelayanan yang kuat itu adalah kita harus dengan ekaristi itu, mempunyai kekuatan itu. Tapi kalau kita sibuk dengan RT RW melayani tetapi tanpa ekaristi, ya itu bukan pelayanan namanya, ya. Baik, Mo. Buat teman-teman yang mau bicara langsung silakan raise hand ya. Saya bacakan ada satu pertanyaan lagi yang masuk, Mo. Tadi Romo bicara soal salah satunya harus rendah hati. Nah, teman kita ini bertanya, kalau kita merasa orang-orang atau keadaan di sekitar kita ini salah terus, apa artinya kita ini tidak rendah hati, Mo? Ya, kadang-kadang kita menemukan orang-orang kok seorang itu kok nggak berubah-ubah ya. Kita udah berdoa terus, orang itu nggak berubah-ubah ya. Yang bisa merubah itu Tuhan, bukan kita. Kita tuh hanya mendoakan, kita menjadi pribadi rendah hati, ya. Yang bisa merubah orang itu adalah hanya Tuhan. Ada seorang ibu udah mendoakan hampir 5 tahun mungkin rosario terus, kenapa suaminya berubah-ubah gitu ya? Tapi dalam perjalanan yang bisa merubah itu hanyalah Tuhan. Tetapi dengan cara-cara kita berdoa, sekurang-kurangnya kita punya niat untuk merubah orang lain. Tapi ingat, yang bisa merubah itu adalah Tuhan. Kita hanya sebagai pendoa saja. Jadi terus Bu, kalau orang lain nggak berubah-ubah ya sudahlah. Yang penting kita berpikir positif, berpikir baik. Jangan sampai kita malah jadi jahat kepada mereka. Nah itu kita kena roh jahat, ya. Karena orang mereka jahat kok, kita malah kena roh jahat. Harusnya kita nggak kena roh jahat itu. Ingat, yang bisa merubahnya Tuhan, bukan kita. Kita hanya sebagai alat aja. Baik, Mo. Saya lihat di sini pertanyaan sudah habis. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau sharing atau bertanya langsung? Saya undang. Oh, Ibu Nunu, silakan.
Selamat malam Romo, saya Samarinda Romo. Oh iya. Begini Romo, yang mau saya tanyakan bagaimana misalnya kebaikan kita ini seolah-olah dimanfaatkan oleh orang yang kita baiki. Contohnya begini Romo, misalnya ada satu keluarga, atau keluarga itu tidak mampu. Nah, terus kita memberikan memberikan kelebihan sedikit kita ini ke dia. Terus akhirnya setiap ada kekurangan itu kedatang ke kita. Jadi sampai anak-anak itu, ibu ini dimanfaatkan orang itu, begitu Romo. Ya. Sama Romo. Yang kedua, saya pernah dulu sebelum pensiun saya bekerja di PU. Terus kebetulan ada program untuk orang masyarakat yang kurang mampu itu WC gitu Romo, itu closet untuk mereka gitu. Jadi saya inventaris di kampung ini ada beberapa gitu, dan kebetulan mereka juga mau diberi itu, dibantu dari kantor gitu. Terus kebetulan ada satu yang mungkin agak sensitif dengan agama, mengatakan tidak boleh kita ini menerima pemberian dari orang Kristen begitu Romo. Terus akhirnya ada beberapa yang digeletakkan gitu aja Romo, padahal itu udah diberi bahan bangunan, sudah diberi upah untuk pekerja yang akan mengerjakan. Itu Romo saya ya, cuman ya sudah, apa boleh buat. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Romo. Terima kasih banyak atas solusinya. Ya. Memang Bu, pertama-tama kalau kita memberi kita harus tulus. Mengenai tulus itu, apa pemberian kita mau diberi pada orang lain, diletakkan di tempat yang lain, itu terserah mereka, karena kita memberi dengan secara tulus ya. Ada seorang pastor di kami juga sama ya. Ada umat pastor, ngapain memberi terus sama orang itu ya? Oh, itu mah dimanfaatkan pastor. Lalu pastor itu mengatakan kepada umat itu ya, saya mah sudah memberi secara tulus. Mengenai pemberian saya nanti dimanfaatkan atau enggak, itu terserah dari dia sendiri. Tetapi bahwa saya mempunyai niat untuk membantu dia, mengenai nanti dia membohongi saya, lalu menipu saya, itu urusan dia sendiri. Tapi saya tulus untuk memberikan. Kalau saya dimanfaatkan dia, itu urusan dia. Tapi saya tulus untuk memberikan. Seperti itu. Itu kata-kata yang bagus juga dari si pastor itu. Nah, juga sama ada umat itu ya. Umat kadang-kadang memberi kepada saya baju batik gitu ya. Kadang-kadang juga saya malu, pastor kenapa sih baju batiknya diberikan sama orang itu gitu ya. Oh, berarti betul juga ya. Kadang-kadang ada umat juga inginnya baju itu dipakai oleh kita, tetapi saya pikir, oh iya, saya juga kadang-kadang kalau memberi, saya berarti harus tulus. Terserah baju batik saya diberi kepada siapa dan sebagainya, saya harus tulus untuk, ya itu kan haknya dari orang yang sudah kita memberikan. Supaya kita juga damai, tidak menuntut gitu ya, menuntut apa yang kita berikan. Tetapi niat baik kita terus Bu dijalankan, omongan apapun, yang penting kita memberi, ada niat baik itu diteruskan. Jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. Ya, terima kasih. Baik. Selamat malam. Cukup Ibu. Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Mau meskipun dimanfaatkan, tapi kan amalnya tetap dicatat Tuhan ya, Mo. Yang memanfaatkan itu urusan dia deh. Iya, urusan dia. Menilai dia ya. Iya, betul. Pokoknya Bahkan saya heran ini cerita aja. Ya. Cerita ini ya, yang nggak tulus ya. Ada umat datang ke gereja, udah nyiapkan di sakunya itu uang 100.000 karena dia biasa utak kolekte 100.000 ya. Nah, oke. Lalu setelah itu dia dari awal udah nggak suka itu. Aduh, pastornya ini lagi nggak suka itu ya. Nah, lalu khotbahnya jelek lagi ya. Uang 100.000 itu diganti dengan 50.000 itu kan nggak tulus. Padahal untuk Tuhan, bukan untuk pastor itu. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh. Nah, roh jahat itu mengganggu kita untuk yang ketulusan itu. Diganggu sama roh jahat supaya kita tidak tulus. Nah, kita tetap tulus. Mau pastornya khotbah bagus, mau kayak apa, kita tetap tulus. Itu. Seperti yang tadi Romo bilang ya, jangan henti-henti berbuat baik ya, Mo. Ya, betul. Di presentasi Romo Paulus, tadi. Itu Paulus hanya mengutip. Oh iya. Tapi kan Romo yang kasih tahu kita. Iya, betul. Baik. Teman-teman yang lain gimana? Apakah ada yang masih mau disampaikan ke Romo? Silakan. Kita kasih waktu beberapa detik ya, Mo, untuk mereka berpikir dan mencerna. Romo, apakah ada yang mau disampaikan lagi buat kita, Mo? Ya,
Pertama, saya terima kasih kepada pelayan-pelayan. Saya senang sekali Gereja Katolik itu banyak sekali pelayan-pelayan yang punya hati untuk membantu gereja. Ya, saya sebagai imam juga berterima kasih dibantu oleh banyak umat. Jangan pernah berhenti karena kekuatan Gereja Katolik juga dari umat yang aktif di gereja. Situasi apapun, dengan pastor paroki kadang-kadang suka kita capek juga, dengan umat juga capek, tapi jangan pernah berhenti karena kita melayani untuk Tuhan. Ya, semoga semangat terus dalam tugas pelayanan. Amin. Terima kasih, Mo. Oke, rasanya semua sudah puas dengan penjelasan Romo malam ini, jadi kita bisa akhiri. Terima kasih banyak Romo untuk pencerahannya buat kita malam ini. Dan sekarang saya minta sebentar waktunya untuk beberapa pengumuman. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak ingin menabur, memberikan berkat untuk pengembangan KKI Satora, Anda bisa transfer ke BCA, nomor rekeningnya 0121 203 986 atas nama Sulince Laleanus. Bagi yang mau mendengarkan kembali rekaman acara kita hari ini, rasanya akan diupload di YouTube KKI Satora ya, Pak Gun ya. Begitu. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang setia menabur. Tuhan yang akan membalas. Amin. Tadi seperti tadi Romo bilang. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Lewat komunitas Satora, kami boleh bernyanyi, berdoa bersama, dan mendengarkan session. Bantulah kami ya Tuhan, lewat ibadat ini, kami semakin dikuatkan untuk semakin mencintai Engkau. Terlebih-lebih kami bersyukur atas masa Prapaskah yang boleh kami alami. Terlebih-lebih hari Minggu depan kami boleh masuki Pekan Suci, sepekan untuk membuat kami semakin suci, semakin berkenan di hati-Mu. Semoga kami boleh meraih kesempatan pertobatan tahun ini dengan lebih baik, mengalami pengalaman kerahiman ilahi bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Berkatilah istirahat kami malam ini agar kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan semangat yang baru untuk semakin dapat memuliakan nama-Mu. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua, keluarga kita, dan apa yang kita perjuangkan untuk iman kita diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.